Jadi alasan yang mendasari kami mengadakan kerjasama ini antara negara dan Jepang, yaitu Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama Indonesia, dan Indonesia merupakan mitra terbesar ODA di dalam Jepang, serta akses pasar produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar meliputi 20% dari ekspor yang ada, dan Jepang merupakan sumber impor kedua bagi Indonesia, yaitu sebesar 13% ke pasar kami. Jadi Jepang bisa memberikan bantuan berupa uang sebagai pinjaman dan juga bisa mengirimkan tenaga ahli untuk membangun nuklir di daerah Indonesia. Di daerah itu Anda bisa menentukan tempatnya itu di mana. Jadi kebetulan negara kami belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang masih direncanakan untuk dibangun di daerah Semarang. Dan di sini kami kekurangan tenaga ahli untuk merakit pembangunan nuklir ini, serta tenaga ahli untuk membangun pembangkit listrik serta alat-alat yang dibutuhkan untuk pembangunan ini. Jadi di sini kami ingin mengadakan kerjasama dengan negara anak pula untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi di sini intinya Jepang bisa memberikan tenaga ahli ke Indonesia untuk membangun nuklir dan juga bisa mengirimkan alat-alat untuk membangun nuklir dan juga bisa meminjamkan beberapa pinjaman uang untuk Indonesia. Jadi Indonesia di sini akan mengambil yang mana semuanya. Jadi kita akan mengajukan kerjasama dalam bidang ekonomi serta pembangkit listrik tenaga nuklir, dan negara Anda menginginkan konsekuensi dari negara kami itu berupa apa? Kalau kami mungkin hasil dari nuklir itu dikirimkan beberapa persen sebagai dibagi dari itu perhitungan itu secara Indonesia, karena di sini tenaga ahli di sini apakah pembayaran itu ditentukan. Jadi tenaga ahli itu dikirimkan terus ditentukan gimana. Tenaga ahli memerlukan berapa tenaga ahli? Jadi tenaga ahli yang kami butuhkan dari Jepang kurang lebih 100, dan kemungkinan tenaga ahli di negara kami itu cuma ada 20. Jadi kita menginginkan kerjasama dari tenaga ahli itu kira-kira kita mengeluarkan gaji dari Jepang atau Indonesia. Dari Jepang, dari kalau menurut saya ini penghasilan ini bukan saja dilihat berapa tenaga ahli, dari satu tenaga ahli kalau dibedakan dari Jepang sama Indonesia, jadi maka lebih jarang berjalan. Jadi landasan hukum dari negara kami, negara Indonesia, yaitu kami berpihak pada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Dasar Negara Indonesia alinea keempat, yang mempunyai inti yaitu kerjasama dan kemerdekaan di antara semua bangsa di dunia, serta pasal 1 Piagam PBB yang berbunyi PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis, kelamin, bahasa, dan agama. Ya, itu landasan hukum yang kami punya dan kami miliki dari negara kami. Jepang juga ingin membuat landasan hukum yang sama dari PBB, mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan suku, jenis, kelamin, bahasa, dan agama. Dari berupa hasil kerjasama kita, nanti akan kita menunjukkan berapa hasilnya kalau kita bagi. Sekarang kita menunjukkan hasil dari Palestina ini tidak harus karena sekarang berarti kita landasan hukumnya sama Indonesia dan Jepang.
mengapa Anda memilih negara Jepang sebagai membentuk kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang? Ya, karena menurut negara kami, negara Indonesia, negara Jepang merupakan mitra yang baik bagi Indonesia, dan kita telah melakukan kerjasama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Serta negara Jepang memiliki tenaga ahli yang bagus, yang memiliki kemampuan untuk mengolah nuklir yang belum negara kami miliki, untuk membangun tenaga nuklir di negara kami yang sangat membangun untuk kestabilan ekonomi negara. Jepang juga sangat menguntungkan dalam kerjasama internasional ini, karena Jepang mungkin kekurangan tempat untuk mengembangkan nuklir. Dengan adanya kerjasama internasional antara Indonesia, maka Jepang juga bisa mengembangkan ekonomi. Jadi antara Indonesia dan Jepang kita bisa sama-sama mengembangkan ekonomi secara bersama, lalu dilandasi dengan landasan hukum dari Indonesia tersendiri, pembukaan Indonesia yang 4 tentang kerjasama internasional, dan Jepang juga memberikan landasan hukum tentang dari PBB. Indonesia juga mengatakan PBB. Jadi kita akan sepakati kerjasama ini. Terima kasih. Royalti yang kita bayar, royalti yang Indonesia bayar buat Jepang yang kami mengirimkan nuklir itu kurang lebih kami sudah perhitungan, kurang lebih kita bisa mengirimkan 30% dari dana yang sudah Jepang berikan berupa tenaga ahli serta barang-barang. Jadi keuntungan yang kami kirimkan ke Jepang itu kurang lebih 30%. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kalau saya sih setuju, karena Jepang di sini cuma pengen tahu lokasi Jepang. Jadi kalau Jepang itu masalah pembayaran tenaga ahli itu oke, tapi masalah tempat tuh Jepang itu sangat diuntungkan dari Indonesia, karena Indonesia itu kekurangan tempat untuk melakukan. Apa ada yang ingin ditambahkan dari landasan hukum? Konsekuensinya jika ada yang di negara kita ada yang melanggar Menurut kami konsekuensi dari perjanjian ini yaitu Jepang berhak untuk menarik semua yang telah mereka berikan kepada kita, serta kita akan mengalami kerugian. Kita tidak akan menuntut ganti rugi atau kita mengalami kerugian, yaitu merupakan konsekuensi kita. Kalau Jepang melanggar hukum ini, Jepang sebagai simbolis kesetujuan kita. Saya Maria dari pihak Indonesia menyetujui perjanjian antara Indonesia dan Jepang mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ini ditandai dengan penandatanganan Traktat PBB. Saya dari menandatangani sebagai tanda persetujuan kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang. Semoga kerjasama Indonesia antara Jepang dapat menguntungkan kerjasama di bidang ekonomi. Saya harap